bahagia bersama. Dan tersadar keputusan ku pernah jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Pergerakan tokoh bangsa, Raja Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Duduk bersama, mempertahankan semangat demi generasi bangsa. Indonesia, serta Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama, Ibu akan menanyakan pendapat kalian. Ibu ingin menanyakan apa kira-kira kelas impian kalian. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan menanyakan bagaimana cara kalian untuk mewujudkan supaya kelas impian kalian nanti bisa terwujud. Itu ya Pak ya. Yang ketiga, nanti kita akan menyimpulkan ide kalian yang nanti ditulis di sini. Ya, ide kalian nanti tulis di sini Pak ya. Apa yang kalian inginkan, kalian tuangkan di sini, kemudian kita akan simpulkan bersama-sama dan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Oke? Kita lanjutkan. Nanti, seperti yang tadi ya nomor 4, kita ubah ide itu menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita akan menandatangani kontrak. Dan kita akan melihat bersama poster kontrak kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Untuk singkat waktu, Ibu akan memberikan kertas ini kepada kalian. Ibu akan silakan ditulis. Ya, jangan lupa dibuka itunya ya. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, ini adalah hasil dari kalian, yang dari kalian. Ya, Ibu akan membacakan di sini. Ada yang melakukan piket kelas dan bertanggung jawab. Jadi ini kebersihan. Kalau piket kelas kan kebersihan ini sama.
Di tahap berikutnya kita akan melakukan kontrak. Ya, di mana nanti satu-satu akan Ibu berikan kesempatan untuk tanda tangan. Anak-anak sekalian, tahap yang kelima sudah kita lalui ya. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Alfairus Lamdani. Saya sekarang duduk di kelas 6 SD di Sekolah SDN Kangenan 1, Kecamatan Pamekasan. Tadi saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama-sama. Perasaan saya dan teman-teman sangat senang. Semoga kami dapat menjalankan keyakinan kelas kami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuriddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kangenan 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kangenan 1. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu teman kita, guru SDN Kangenan 1, yaitu Umi Prihatiningsih SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Selamat dan salam, marilah kita panjatkan kita senantiasa untuk memanjatkan, mudah-mudahan kita semua tetap masih dalam bimbingan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan diseminasi ini saya sudah menyusun acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan tentang budaya positif, dan yang keempat lain-lain diisi dengan diskusi dan tanya jawab, yang kelima doa, dan terakhir penutup. Agar kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat, mari kita mulai, kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus pengantar untuk kegiatan diseminasi ini. Kepada yang terhormat Bapak Sarul Bahri SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, terutama Ibu Umi Prihatiningsih SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Pamekasan. Puji syukur mari kita haturkan kehadiran Ilahi Rabbi pada siang hari ini. Kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif
dari kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Salawat salam kita aturkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon dukungannya kepada Bapak dan Ibu terkait dengan salah satu teman kita, Ibu Umi Prihatin Tias ini, yang sekarang dalam proses mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang akan dilaksanakan selama 6 bulan ke depan. Dukungan dari Bapak Ibu tentunya sangat dibutuhkan karena kegiatan seperti ini tidak hanya sekarang Bapak dan Ibu, mungkin ada pertemuan berikutnya sehingga Bapak Ibu juga paham tentang apa ya guru penggerak itu, terus apa saja yang harus dilakukan oleh guru penggerak nantinya. Saya berharap kepada Ibu Umi Prihatin Tias ini sesuai dengan keinginan pemerintah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pembuka. Semoga kegiatan awal dari Bu Umi Prihatin Tias ini terkait dengan program guru penggerak yang diawali dengan diseminasi hari ini budaya positif, nanti Bapak dan Ibu paham dan forum diskusi Bapak dan Ibu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pengarahan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan berbagai macam harapan. Mudah-mudahan kita nantinya semua bisa bekerja sama mewujudkan cita-cita sekolah kita menjadi sekolah yang bergerak, menjadi sekolah penggerak dan bisa menggerakkan sekolah-sekolah yang lain. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki pada acara inti tentang diseminasi modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara inti yaitu pemaparan budaya positif akan disampaikan oleh Ibu Umi Prihatin Tias SPD. Kepada Ibu Umi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Jelani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDM Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dalam rapat di kantor ini yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena beliau telah mendukung acara ini ya kurang lebih 1 jam Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian karena di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu masih bisa menyempatkan menghadiri undangan dari saya dalam rangka diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Masih modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya kita masuk dalam budaya positif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari pendidikan itu yang sebenarnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi apabila satu sekolah itu menginginkan pendidikannya tercapai, maka sekolah tersebut harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah tersebut. Kemudian oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mengetahui ya, menuntun. Menurut pandangan Bapak dan Ibu, kira-kira menuntun itu apa Bapak atau Ibu?
mengantarkan, kemudian mengarahkan. Ibu, betul sekali Ibu ya. Jadi menuntun itu adalah mengarahkan ya. Jadi kita sebagai seorang guru, tugas kita ya, peran kita sebagai guru itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kenapa? Ya, karena seorang anak ya, tiap anak itu sudah memiliki dasarnya masing-masing. Mereka dari lahir sudah memiliki bakatnya masing-masing. Mereka memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Ya, jadi kita sebagai seorang guru itu hanya tugasnya hanya menuntun, Bu, ya, hanya menuntun, hanya mengantarkan anak kita menuju ke arah yang mereka inginkan. Ya, jadi misalkan anak itu ingin bercita-cita menjadi seorang dokter. Tentu dokter harapan kita sesuai dengan harapan kita, yaitu dokter yang tidak sombong, dokter yang tidak acuh terhadap sesama manusia ya. Itu yang kita harapkan ya. Kemudian apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu adalah pengertian dari budaya positif. Alhamdulillah Bapak Ibu di sekolah kita SDN Kainan 1 itu sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan positif. Salah satunya yaitu ketika guru-guru kita sudah menyambut kedatangan murid kita ya. Jadi tiap pagi guru-guru secara piket itu sudah berjejer Bapak Ibu ya di pintu gerbang untuk menyambut siswa. Nah, dengan begitu siswa akan merasa senang ya. Dia merasa senang karena sudah disambut oleh siapa Bapak Ibu? Oleh guru-gurunya. Itu merupakan suatu kebiasaan yang positif. Kemudian contoh lain yaitu kebiasaan siswa-siswa kita sebelum memulai pelajaran ada piket mengaji Bapak Ibu ya. Di situ kita secara piket menyuruh murid kita untuk mengaji. Kemudian kebiasaan lainnya yaitu berdiri berbaris, maksud saya berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, itu termasuk kebiasaan. Dan alhamdulillah mungkin untuk kelas lainnya setelah adanya desiminasi ini menyuruh murid-muridnya sebelum masuk ke dalam kelas itu untuk berbaris, Bu. Jadi membiasakan diri untuk berbaris terlebih dahulu, baru siswa tersebut masuk ke dalam kelas. Seperti itu adalah merupakan kebiasaan positif. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada hari ini inilah yang merupakan puncaknya Ibu ya. Jadi kita akan belajar tentang konsep utama budaya positif. Budaya positif itu ada 7 konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa 7 konsep ini materinya bagus-bagus Bapak. Ada salah satu konsep yang mungkin nantinya akan menyentil kita, yang akan menegur kita sebagai guru ya, apakah kita itu sudah termasuk guru yang sudah sempurna bagi murid kita gitu ya. Jadi nanti ada salah satu konsepnya ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai paradigma baru ya. Apa saja yang akan kita pelajari dalam paradigma baru? Yaitu perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif
aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang diharapkan Bapak Ibu ya dari sekolah kita, adanya perubahan pembelajaran ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sekolah harus bisa menciptakan kondisi yang nyaman, kondisi yang aman bagi murid, sehingga murid yang datang ke sekolah itu merasa nyaman, merasa aman, ya tidak takut, dan seperti itu ya Bu ya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Siswa yang disiplin ya itu karena adanya kontrol dari guru, bukan karena dari dirinya sendiri ya. Kalau misalkan guru tidak mengontrol, otomatis sebagian besar anak-anak tidak akan disiplin ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini berkaitan dengan kontrol guru ada sebuah permainan ya. Ini ada kegiatan kepalan tangan. Untuk materi kali ini saya membutuhkan 2 relawan yang bisa membantu saya dalam permainan kepalan tangan. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak Ibu, 2 orang yang bertugas menjadi si A dan si B. Ya, mohon bantuannya Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, saya istilahkan Pak Ade itu adalah si A ya Bapak Ibu, kemudian Pak Ahmad itu adalah si B, di mana si A ya baik, di mana si A nanti akan mempraktekkan kepalan tangan. Si A Bapak Adi, karena ini pakai musik ya Pak ya, musik relaksasi, cuman berhubung waktunya ada ya. Pak Adi sambil membayangkan, kita konsentrasi. Bisa tangan kanannya beginikan Bapak? Saya juga ya. Tidak usah, si B tidak usah. Jadi buka tangan Anda, kemudian bayangkan Pak, bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan Pak, saya membayangkannya Pak ya. Bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atas tangan Anda. Kemudian tempatkan tangan Anda, kemudian Anda genggam sekuat tenaga Anda. Ya Bapak ya, ini sekuat tenaga, digenggam Pak sekuat tenaga. Kemudian untuk Pak Ahmad persiapan ya. Pak Ahmad sebagai si B itu berusaha ya dengan sekuat tenaga. Sebentar Pak, belum Pak. Ya, dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, bagaimana caranya supaya bisa membuka genggaman Pak Adi. Ya, Pak Adi membayangkan ya bagaimana apa yang akan terjadi. Jadi kesimpulannya Pak Adi tetap menggenggam apa membuka Bapak? Bukan atau menggenggam? Kesimpulannya Bapak membuka ya Pak ya? Oke. Baik, Bapak sudah memberikan kesimpulan yang terjadi yaitu Bapak membuka. Tadi Pak Adi ya itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ya, di mana dia tidak ingin ada orang yang bukan. Dia tidak ingin ada orang yang tahu apa isi dari genggaman Pak Adi. Tapi ternyata ada orang. Nah, ya, namanya Ahmad si B, dia berusaha dengan segala cara, dengan segala tenaganya bagaimana cara membuka tangan Pak Adi. Ternyata tidak sampai 5 menit sudah terbuka Pak Adi. Nah, ternyata Pak Adi ini termasuk orang yang mau dikontrol oleh orang lain. Dia tidak memiliki pendirian ya Bapak ya. Ada 2 kemungkinan ya. Tadi
membuka dan juga kemungkinan tetap mempertahankan genggamannya. Ketika Pak Adi membuka, itu berarti Pak Adi itu terbuka untuk dikontrol oleh orang lain. Ya, kenapa? Karena dia merasa takut. Ya, karena dia merasa takut diancam, ya, takut dihina, seperti itu. Atau bisa juga tadi Pak Ahmad mengiming-imingin, berbisik-bisik kepada Pak Adi, Pak dibuka Pak, nanti saya kasih hadiah Pak, saya kasih uang, saya kasih ini dan segalanya. Jadi Pak Adi spontan langsung membuka. Tertarik. Beda ya Bapak Ibu dengan yang tetap menggenggam tangannya, ya. Dia memiliki pendirian yang teguh, ya. Dia tidak ingin dikontrol sama orang. Dia mempertahankan bukan hartanya, sesuatu benda yang memang berharga bagi dia, yang tidak mau orang lain tahu seperti itu. Baik, Bapak Adi dan Bapak Ahmad, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih. Oke. Nah, di sini ada kaitannya dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini artinya murid itu karena takut kepada guru sehingga dia melakukan apa yang diinginkan oleh gurunya. Contoh saja ketika bel masuk sekolah itu berbunyi, guru kita pasti sering ya, atau saya tidak mengatakan orang lain ya Bapak Ibu, saya sendiri, saya pasti bilang begini ke anak-anak, coba ayo dibuka bukunya, Ibu sebentar lagi akan memulai pelajaran. Duduk yang rapi, jangan sampai bicara, jangan sampai menoleh kanan kiri, ya, seperti itu ya. Kemudian Ibu akan menampilkan layar. Ibu tidak mau ada yang melihat atau menoleh ke temannya, apalagi berbicara. Nah, anak-anak tidak perlu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi anak-anak untuk yang sekarang itu mungkin beda ya. Kalau zaman kita dulu, anak-anak diam nak ya. Sekarang tidak boleh berbicara, tidak boleh berbicara dia Bu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak tidak perlu itu ya. Jadi mereka takut kepada guru dan secara meskipun terpaksa dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh guru. Nah, ketika guru tadi memulai pelajaran ya, saya mau bertanya, apakah semua murid itu paham dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru tadi? Tidak. Belum tentu ya Bu ya, belum tentu paham ya. Mungkin ada sebagian yang paham, cuman sebagian yang paham itu mungkin dia mau dikontrol oleh guru tersebut. Tapi bagaimana dengan anak yang diam? Pasti Ibu memiliki murid yang tipenya itu di kelas itu diam, melihat, dia memperhatikan ketika guru itu menyampaikan pelajaran. Cuma ketika kita langsung spontan, nah itu tadi apa? Maksudnya Ibu tadi itu apa? Dia akan seperti ini. Iya Bu, lupa Bu. Nah, seperti itu ya. Jadi anak itu bermacam-macam ya. Jadi karena dia tidak mau dikontrol dengan bukan orang lain tapi gurunya sendiri ya. Baik, untuk yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan Pak ya, penguatan kita sebagai guru yang di sekolah, penguatan itu sangat bermanfaat bagi siswa. Penguatan contohnya apa Bapak Ibu? Semacam motivasi Pak ya. Jadi murid itu membutuhkan penguatan dari guru. Misalkan, besok ulangan, nanti belajar ya di rumah ya. Besok supaya kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, besok lomba, kalian harus banyak berlatih supaya bisa juara. Pak Adi, juara apa Bapak? Iya betul, jadi bisa juara ya, juara dalam lomba tentunya ya. Jadi seperti itu tuh dibutuhkan oleh murid ya. Mungkin di rumah murid itu mendapatkan penguatan dari orang tua, tapi di sekolah penguatan dari guru itu sangat diperlukan ya.
Untuk yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini saya kasih contoh ke saya sendiri, Bu, ya. Ya, pengalaman saya sendiri. Saya pernah bukan melontarkan, mengatakan begini kepada murid saya. Kaidah. Iya, Kak Aida. Nah, ayah dan ibu kamu sudah bekerja dari pagi sampai sore itu hanya untuk menyekolahkan kamu. Sedangkan kamu datang ke sekolah hanya untuk bermain. Belajarnya cuma setengah-setengah. Jadi prestasinya tuh menurun. Nah, kalimat seperti itu sepertinya tuh memang hanya sedikit ya, tidak sampai 5 menit juga sudah selesai kalimatnya. Tapi Bapak Ibu rasa sakit hati anak tersebut sampai dia dewasa. Jadi kalimat itu tidak efektif, gitu ya. Jadi kita tidak boleh memberikan kalimat yang sekiranya membuat anak itu merasa sakit hati. Betul, Bu, memang anak-anak itu perasaannya mungkin tidak seperti orang dewasa ya, tapi mereka juga punya perasaan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Nah, ini mungkin kejadiannya hampir Bapak Ibu di kelasnya mungkin pernah mengalami ya. Contohnya seperti ketika kita dihadapkan dengan 2 orang siswa yang bertengkar. Apakah Ibu pernah melihat? Ya, jadi sering ya. Misalkan ada 2 anak bertengkar, mereka dua-duanya sama-sama ngotot. Saya yang betul, Bu, saya tidak bersalah. Dia yang bersalah. Oh, saya yang bersalah. Dia tidak bersalah. Jadi keduanya itu sama-sama ngotot, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru terkadang begini pikirannya, supaya kembali ke posisi awal, ya sudah, ayo minta maaf kamu ke si A misalnya. Tanpa kita ketahui apa penyebab, siapa yang salah, siapa yang benar, kita murah-murah, ayo minta maaf cepat. Pernah tidak seperti itu, Bapak Ibu? Pernah. Pernah, songan-songan ya Bapak Ibu ya. Langsung berkira kepala. Jadi anak itu secara terpaksa dia mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Tetapi sebetulnya itu di dalam hatinya, Ibu, kenapa saya harus meminta maaf? Yang salah itu dia. Yang salah B. Ya, yang salah B. Kemudian kita lanjutkan. Nah, nomor 2 yaitu disiplin positif. Apa makna kata disiplin? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu disiplin itu apa? Disiplin Bapak Adi? Tepat waktu. Ya, disiplin adalah kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, ini kalau disiplin dan peraturan itu dibuat oleh sekolah ya, dan harus dilaksanakan atau harus dipatuhi oleh murid. Nah, apabila murid itu tidak disiplin, itu biasanya dikenakan sanksi berupa hukuman seperti ini ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Saya memberikan contoh Bapak Ibu, jika anak terlambat datang ke sekolah, ya, maka guru tersebut apa yang dilakukan oleh guru, Bu? Maka secara spontan guru itu akan menghukum anak tersebut, ya. Saya tidak mencontohkan sekolah ini, Bapak Ibu ya. Jadi anak yang melanggar, yang datang telat ke sekolah itu dihukum dengan cara berdiri di gerbang, ya. Jadi disuruh berdiri tanpa kita mengetahui, tanpa kita mencari tahu apa alasan anak itu kok bisa telat. Seharusnya
hukuman itu tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanyakan kepada anak tersebut, nak kenapa kamu kok bisa telat datang ke sekolah sehingga kamu tidak ikut upacara seperti itu ya. Kemungkinan, nah ini kan hanya kemungkinan Bu ya. Kemungkinan anak tersebut itu waktu itu paginya dia mengantar ibunya yang lagi sakit. Ya, dia mengantar ibunya yang lagi sakit dan tidak ada yang bisa membawanya ke rumah sakit. Jadi terpaksa dia selaku anak, dia yang mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Apakah anak tadi yang datang ke sekolah telat itu layak mendapat hukuman? Ya, tidak layak. Ya, kemudian contoh yang kedua, ketika kita tanya, kenapa kamu kok bisa datang terlambat? Iya Bu, tadi saya naik sepeda. Rumahnya di mana nak? Rumahnya di Pademau Bu. Ya, jauh Bapak Ibu ya. Biasanya dia naik sepeda motor diantar oleh ayahnya. Tapi ayah saya sakit Bu, jadi saya terpaksa naik sepeda. Apakah dia layak untuk mendapatkan hukuman? Kedua anak tersebut tidak layak mendapatkan hukuman Bapak Ibu ya. Malahan kita harus ngasih applause untuk mereka karena mereka sudah berbakti kepada Allah. Jadi diupayakan Bapak Ibu stop mulai sekarang untuk memberikan hukuman ya, karena memang pembelajaran kita saat ini tuh beda dengan pembelajaran zaman dulu ya. Kalau sekarang anak-anak itu dituntut untuk merdeka. Ya, dituntut untuk merdeka ya. Jadi tidak ada hukuman. Kemudian hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas bahwa hukuman sekarang sudah tidak penjara berlaku lagi. Seperti itu Bapak Adi ya. Ini sebenarnya masih pro dan kontra Bapak ya. Masih pro dan kontra, tapi menurut yang saya pelajari di guru penggerak itu memang anak-anak itu harus dimerdekakan. Anak-anak itu tidak boleh beri kekerasan gitu. Mending gue murid cepat tako. Dimasuk ke kelas tako. Guru dengan bau. Baik, Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, ini adalah tugas kita. Tugas kita sebagai seorang guru bagaimana cara menciptakan atau membuat anak didik kita itu menjadi disiplin. Kita harus pintar-pintar Pak ya bagaimana caranya mengubah anak yang tidak disiplin menjadi disiplin, tapi dengan syarat atau dengan ketentuan kita tidak bisa atau tidak boleh menghukum anak tersebut. Cara Itu Pak memberikan apa namanya kita menanyakan kenapa. Nah kita Pak Alus Pak Adi ya kamu kenapa bisa telat atau Bapak Adi atau waktu tidak mengerjakan PR kita panggil baik-baik, kita tanyakan baik-baik. Nah kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR? Nanti kan tahu alasannya apa Pak. Daftar bilung Rehan. Lalu kita tanyakan kapan kira-kira kamu sanggup mengerjakan PR seperti itu ya Pak ya. Kita lanjutkan Pak. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Lanjut. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Baik, kita sebagai guru itu harus bisa mengetahui apa kebutuhan dasar anak didik kita sehingga kita tidak salah mengambil suatu tindakan. Ya, kita ibaratkan petani Pak. Petani Bapak Adi ya. Petani ketika dia menanam padi
tentu yang diharapkan adalah padi itu tumbuh menjadi subur ya. Maka petani itu harus mengetahui apa ya kebutuhan dasar dari padi yang saya tanam itu ya, dengan cara memberi pupuk larang. Oke. Sanksinya pupuk. Ya, memberi pupuk. Pupuknya itu juga diberi pupuk kan macam-macam Pak ya. Ada pupuk yang memang khusus untuk padi, menyuburkan padi, ada yang khusus untuk tanaman yang supaya cepat berbuah. Petani Bu. Jadi petani itu harus bisa mengetahui kebutuhan dasarnya ya. Jadi dengan cara memberi pupuk yang sesuai sama dengan guru. Guru juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi guru itu harus bisa mengetahui kebutuhan dasar dari murid-muridnya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu ya. Jadi ada survival, kemudian ada cinta, kasih atau diterima, kemudian kebutuhan kesenangan, penguasaan, dan kebutuhan kebebasan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Survival itu adalah kebutuhan dasar ya, ini berkaitan dengan ideologis, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jadi anak-anak itu bagaimana anak itu bisa belajar dengan baik jika anak tersebut dalam kondisi yang lapar ya, ini kaitannya dengan pangan. Kemudian bagaimana anak itu bisa sampai ke tempat atau ke sekolah dengan baik apabila di sekitar lingkungan rumahnya itu terjadi bencana seperti banjir atau tanah longsor. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak itu bisa berkreatif, bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab di sekolahnya. Apabila datang ke sekolah saja mereka takut kenapa? Takut pada guru ya, takut pada guru, takut pada teman yang sering membuli ya, takut pada teman yang sering menghina ya. Kemudian yang kedua itu adalah cinta, kasih, atau diterima. Nah, ini kaitannya dengan anak-anak yang selalu mencari cara bagaimana guru itu bisa memperhatikan saya ya. Jadi dia misalkan memakai baju baru, dia ini biasanya terjadi pada kelas rendah. Dia akan menghampiri ibunya, menghampiri gurunya, Bu lihat Bu, ini saya pakai baju yang baru Bu, bagus enggak Bu? Oh ya, akhirnya secara tidak langsung guru tersebut memberikan tanggapan ya kepada murid tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu, anak yang bersekolah di sekolahan yang mereka impikan, yaitu SDNK 1, dia akan memiliki semangat untuk berangkat ke sekolah. Ya, kaitannya dengan guru. Jika anak tersebut sudah menyukai atau senang akan guru, misalkan Pak Adi mengajar matematika. Tentu matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit bagi anak-anak. Tapi karena Pak Adi lucu, karena Pak Adi memiliki ciri khas, jadi anak-anak banyak yang suka, banyak yang senang kepada Pak Adi. Secara tidak langsung anak itu akan menyukai juga pelajarannya. Jadi matematika buat anak-anak itu menjadi gampang karena gurunya. Jadi guru berpengaruh Bapak Ibu ya. Kebalikannya, meskipun pelajarannya itu mudah, seperti misalkan pelajaran mudah itu seperti apa ya Bapak Ibu ya? Pelajaran apa? Bahasa Madura. Ya, misalkan pelajaran seni ya. Pelajaran seni itu mudah bagi anak. Tapi karena anak tersebut tidak suka, tidak senang kepada gurunya, karena faktor dia sering marah-marah, karena faktor gurunya sering mukul-mukul, akhirnya dia tidak senang sama gurunya. Secara tidak langsung dia juga tidak akan menyukai pada pelajarannya. Begitu. Jangankan mengikuti pelajaran ya Bapak Ibu, sudah mendengar suaranya saja Tapi kebalikannya, kalau misalkan guru tersebut disenangi oleh anak kita, maka
sudah gini, ayo Pak ngajar sini Pak. Cerita kambun. Kekembun. Selalu mampu. Oke, dong, aku cerita ya. Dia masuk ke kelas ini. Kemudian yang yang penguasaan. Nah, penguasaan ini biasanya adalah anak-anak yang memiliki jiwa ingin menjadi pemimpin. Jadi dia menganggap dirinya di kelas itu paling kuat, paling mampu sehingga merendahkan yang lain ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kebebasan. Jadi anak-anak itu butuh kebebasan. Dalam hal ini bebas bukan bebas seutuhnya ya, tapi bebas untuk menyampaikan pendapat, bebas untuk bisa berkolaborasi dengan temannya. Di sini saya punya kasus Bapak Ibu ya. Kasusnya adalah Ibu Dewi, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Bagas. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Bagas yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Apa Bapak Ibu? Penuhi kayak yang penuh yang kalau tadi itu dipenuhi gurunya. Dipenuhi gurunya. Iya, bagus Bapak. Mungkin ada pendapat lain? Ya. Jadi seperti yang kata Pak Hakim utarakan tadi bahwa dipenuhi. Jadi kita panggil anak tersebut, kita tanyakan kenapa alasannya, kenapa kok tiap hari itu minta ya seperti itu. Jadi kita sebagai guru tidak langsung harus menghukum Pak ya. Kita harus tanyakan dulu alasannya kenapa nak. Ya. Ya, nanti ada Pak ada nanti ya. Kemudian menurut Anda kira-kira alasan Bagas melakukan hal ini apa alasannya? Untuk menjawab pertanyaan ini kita lanjutkan slide-nya. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Dewi sebaiknya mencari tahu alasan Bagas melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Bagas. Jadi kan ada 5 kebutuhan ya. Misalkan ketika Bagas kita panggil, ya kita tanyakan kepada Bagas, kenapa Bagas kamu kok sering mengambil bekal makan siang temannya? Kalau jawaban Bagas itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, bisa saja Bapak Ibu, ini ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama memang orang tuanya waktu itu sedang tidak mempunyai uang, jadi terpaksa dia tidak bisa membawakan bekal kepada anaknya. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu karena orang tuanya sibuk. Biasanya kalau sibuk itu apalagi ibu-ibu muda ya, tapi bukan alhamdulillah bukan sekolah sini ya. Nah, itu kalau pagi itu kerepotan ya Bapak Ibu ya, jadi dia tidak sempat untuk memasak sehingga anaknya tidak diberi bekal makan. Jadi kalau memang Bagas itu menjawab bahwa dia karena lapar, apakah Bagas itu layak kita hukum Ibu? Kan tidak. Kalau sudah kita mengetahui alasan anak tersebut ya, kita kan pasti Tuhannya Pak ya, apalagi kalau mengatakan anak tersebut, ya Pak orang tua saya tidak punya uang Pak untuk beli nasi. Wah terenyuh Pak kita Pak ya. Kita lanjutkan. Apabila ya Bagas tadi menjawab dengan karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi anak-anak sekarang itu kan bukan aneh-aneh ya Bapak Ibu ya, tapi karakternya itu kan beda-beda. Ada yang dia merasa senang melihat temannya yang sudah dia usilin ya dengan cara mengambil bekal tadi, dia merasa senang, weh saya berhasil ngusilin temanku nih. Dia merasa senang ya. Jadi kebutuhan yang ia butuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah Bagas, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan
kekuasaan ya. Jadi dia menganggap bahwa dirinya itu adalah di kelasnya adalah anak yang paling kuat ya, sehingga dia diperhatikan oleh teman-temannya dan gurunya. Yang keempat, jika jawaban Bagas karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama ya. Terkadang kita apalagi saya tidak mencontohkan guru-guru muda lagi ya Bapak Ibu ya. Terkadang kalau pagi kita memang repot sehingga kita memilih jalan keluar mencari membuat bekal yang instan seperti nasi goreng sama terceplok itu sudah ya. Jadi kemungkinan Bagas ini sama ibunya diberi bekal nasi goreng terus atau roti bakar terus akhirnya tidak sampai buka ya Pak ya, tuh sekurin boleh, tuh mie goreng boleh. Akhirnya itu yang menyebabkan anak ini meminta-minta kepada temannya. Yang terakhir, karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena diambil makanannya. Jadi di sini seperti yang dicinta dan kasih sayang ya. Jadi siswa itu karakternya berbeda-beda. Dia senang apabila sudah berhasil mengusili temannya, apalagi melihat temannya itu sampai menangis ya. Tidak tahu itu karakternya bagaimana ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Bagas ngale. Bagas ngale kamu dengan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini saya contohkan kegiatan guru-guru ya Bapak Ibu. Saya contohkan kegiatan guru-guru. Pada suatu hari, Bapak kepala sekolah menyuruh salah satu gurunya, misalnya si A, untuk mengikuti pelatihan, di mana di pelatihan itu dihadiri oleh Bapak kepala dinas. Ya. Yang saya tanyakan, apabila pelatihan tersebut dilaksanakan di luar jam mengajar, yaitu sekitar pukul 2 atau 3 sore, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak akan hadir di pelatihan itu atau tidak? Hadir? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Baik Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan hadir gitu ya Pak ya. Jadi hadir. Kemudian saya tanyakan, atas motivasi apa Bapak hadir dalam pelatihan tersebut? Padahal itu kan di luar jam mengajar. Ingin piagam, iya. Menambah wawasan. Bagus. Pak Ahmad apa? Ahmad pingin ininya. Oh ya. Ya, karena cuannya ya Bapak ya. Ya, oke. Ya, ini ada kaitannya memang Pak ya. Ada kaitannya dengan cuan. Ya, seperti yang Pak Ahmad utarakan tadi ya. Jadi seorang guru, di sini ada 3 alasan motivasi guru tersebut mau ikut pelatihan. Ada 3 jawaban. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di dalam pikiran guru tersebut itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau tidak melakukan tentu bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita disuruh Bapak kepala sekolah untuk ikut latihan, pas Bapak Ibu menolak, Anggota kepala dinas, pindah Pakun hadir. ya. Kepala sekolah mau pindah Pakun Ya, tak hadir. betul Bapak ya, betul. Karena takut, makanya meskipun di luar jam mengajar, dia akan tetap akan ikut pelatihan karena adanya rasa Ancaman. di sini Hukuman. ketidaknyamanan atau hukuman, otomatis ditegur. Kenapa kamu kok ikut? Kami ini ngantar lomba deh, perlu SPPD dulu. Lanjut, ini termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu ya.
Jadi jika guru tersebut melakukan suatu kegiatan yang diperintahkan oleh atasan, kemudian dia melakukannya, tapi karena dia takut ditegur, takut seperti yang tadi Bapak utarakan, takut dipindah, nah, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seperti yang diutarakan oleh Bu Olivia sama Pak Ahmad, mengharapkan cuan. Ya, kita mengikuti pelatihan otomatis kita dapat uang transport Bapak Ibu ya. Dan itu termasuk motivasi eksternal. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru yang baik, diusahakan Bapak Ibu ya untuk apa? Untuk menghilangkan motivasi dua ini, motivasi eksternal. Bertahap, step by step. Jadi kita melakukan, kalau bisa kita melakukan suatu pekerjaan itu bukan karena motivasi eksternal, tapi apa? Tapi motivasi yang berikutnya, yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi kenapa kok saya harus ikut latihan? Karena untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, saya kasih aplaus buat Ibu siapa Bu? Ibu Endang ya. Karena tadi waktu saya menanyakan motivasi apa Bu? Pelatihan di luar jam mengajar. Karena untuk mendapatkan ilmu atau wawasan. Tapi selama ini Bu Tutut mengajar pakai hati. Kasih dua karena kasih plus ya. Ya, sudah mengerti Bapak Ibu ya. Jadi motivasi eksternal ini secara perlahan-lahan kita hilangkan insya Allah. Cengarep jada tau le. Eksternal kita ada tuh ada. Itu untuk guru ya Bapak Ibu, sama dengan siswa. Terkadang kita pasti di antara Bapak Ibu juga pernah memberikan suatu penghargaan kepada siswa ketika siswa itu berprestasi. Itu merupakan motivasi ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya itu kontra itu sebenarnya ya. Karena di sisi lain siswa yang kita kasih penghargaan itu memotivasi mereka untuk lebih giat belajar ya, tapi di sisi lain itu tidak dibetulkan ya. Iya Bapak, iya. Saya juga sebenarnya tidak begitu setuju dengan itu ya, cuman karena memang kenyataannya seperti itu ya Bapak Adi ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya juga memiliki kasus, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, saya bacakan langsung Bapak Ibu. Jadi Lani kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Teguh menanyakan pertanyaan, Lani menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Lani yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Teguh pada saat itu membiarkan teman-teman Lani menertawakan Lani yang tergagap dan malu luar biasa. Oke. Dan malahan minta Lani untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Teguh. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Lani di depan kelas memegang ujung hidungnya. Tidak bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, betapa malunya itu yang namanya Lani, betapa dia sakit hatinya ya Bapak Ibu ya. Pak, anak-anak juga punya perasaan. Nah, jadi di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Teguh terhadap Lani, Bapak Ibu? Tidak setuju ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Teguh terhadap Lani adalah sebuah
atau konsekuensi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan pelajari ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya contohnya yang seperti saya contohkan tadi ya Bapak ya. Ketika anak itu datang terlambat ke sekolah, di mana dia di depan temannya juga disuruh berdiri Ada cerana. disuruh berdiri di pintu ya. Itu sebenarnya sangat menyakitkan ya sebenarnya Bapak Ibu ya, sangat menyakitkan. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama Bapak Ibu ya, perlu diperhatikan di sini. Halo. Ya, jadi hukuman itu membuat anak sakit Ibu. Sakit apa? Sakit hati. Sakit gigi. Ya, jadi di sini maksudnya adalah kita sebagai guru, saya mencontohkan saya Bu ya, bukan yang lain. Jadi saya mencontohkan saya, ketika murid saya melanggar peraturan atau tata tertib, saya hukum. Misalkan nak kamu tidak mengerjakan PR hari ini, ibu kasih hukuman. Kamu keliling lapangan sebanyak 5 kali, sekarang seperti itu. Nah, otomatis anak tersebut setelah lari apa yang terjadi Bapak Ibu? Otomatis kakinya kan sakit ya. Nah, kemudian ketika dia lari, teman-temannya melihat, malahan ada yang menyerakinya. Malu, Pak. Ya, akhirnya anak itu malu. Itu masih mending. Paling yang melihat itu hanya segelintir anak. Tapi ketika kita menghukum murid kita pas di depan kelas karena tidak mengerjakan PR, apalagi sambil membentak-bentak, itu malunya minta ampun mungkin Bapak Ibu ya. Ya, sakit hatinya itu mungkin akan dibawa sampai dewasa. Gitu. Ya, malahan gini Pak, ketika sudah dewasa anak itu kalau pas berpapasan dengan guru, misalkan ketika berbelanja di toko besar ya, berpapasan dengan guru, wah itu tuh guru saya yang sering menjewer telinga saya. Akan terekam Pak, akan pasti masih ada di sini meskipun anak tersebut sudah memiliki kenapa? Ini bukti bahwa Pak Adi sampai sekarang sudah punya anak 3 tapi masih melekat di hatinya. Tuh ya, jadi terbukti ya Bapak Adi ya bahwa hukuman itu membuat anak sakit dalam jangka waktu lama. Ya, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Apa contohnya? Konsekuensi itu contohnya ketika anak tersebut tidak sengaja menyenggol minuman temannya. Nah, kena senggol akhirnya minuman itu jatuh. Tumpah. Ya, sama gurunya yuk diganti. Nah, cukup diganti saja, sudah selesai. Ya, jadi jangka pendek. Ya, itu. Lanjut. Kemudian hukuman. Nah, jadi anak membenci kedisiplinan. Nah, kemudian konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan. Paksaan maksudnya di sini yaitu seperti yang tadi saya contohkan Bapak, ketika saya menghukum anak saya suruh lari lapangan, kan sebenarnya anak itu tidak mau. Siapa yang mau lari lapangan Pak 5 kali? Pasti tidak mau. Tapi karena dia dipaksa oleh gurunya, mau tidak mau kan lari. Ya, itu. Kemudian konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman dalam mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Seperti tadi ya, ketika kita menghukum siswa kita di depan kelas, dibentak-bentak. Kalau seperti itu cobalah mungkin ya, mudah-mudahan dengan adanya acara kali ini ya ada tidak harus 100% ada perubahan Bapak ya, kita perlahan-lahan ya Bapak Ibu ya mungkin ya. Jadi tidak ada yang namanya rasa dipermalukan oleh guru. Konsekuensi ini kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini yuk berlatih hukuman atau konsekuensi. Bisa membedakan Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bagaimana? Bentuk penjara. Ya itu biasanya sampai pada jangka panjang. Kalau konsekuensi itu hanya jangka pendek saja ya. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Termasuk Konsekuensi. itu termasuk Hukuman. hukuman. Yang namanya konsekuensi itu hanya sebentar Bapak ya. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika kita menyenggol minuman itu kita hanya mengganti saja itu sudah selesai ya. Jadi kalau hukuman itu biasanya juga berupa fisik. Menulis itu kan juga membutuhkan fisik ya. Nah, itu termasuk Kata istighfar di lebu. Lewat kejuruan. Bener. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini jelas? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pada rumah merah. Aku disuruh ngambil sampah, Bu. Mau suruh ambil sampah. Terlambat Kalau ngambil sampah. kenapa? Kalau terlambat disuruh ngambil sampah. Disuruh mengambil sampah. Ya. Anak mengambil sampah itu masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kelas sebentar. Bukan sebentar kalau suruh ambil. Kalau Maksudnya suruh di lingkungan sekolah. Hakim senyoro secek bumbun kurang lewan Dia nyamana. leng-leng. nggak boleh ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sudah ya. Kemudian di sini sampai musola, bersih. Oke, tadi sudah. Tadi habis ya, Bu. Oke. Supaya bisa fresh kembali ya Bapak Ibu. Tinggi Ice breaking ya Bapak Ibu. Bisa. Pinguin. Dia tak ada Ya. ngambil. Marasin nanti ya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Tarik. Dia biasa kayak ini Bu, tarik Bu. Ayo Pak Arif. Kemat. Ayo Pak. Dan kita fresh ya Pak ya. Ya. Ini kalau tinggi guru bener ya. Kamu kok belum. Adik cocok. Nah, ini kan anak Pak Adi mendek. Ting malam berarti kira. Gerakan apa malam kata dia? Awan. Konsekuensi. Dia saya senang sama sandalan baru. Dia udah mengerti Pero Arif patut ya, Arif persis. Abang. Kuno joget ini yang mana lo? Aku neko. Adi kamu. Guru nang tengah bener nah. Nang pengkir guru nah. Ya, kau bawa ire? Ayah.
Jangan mengharap sesuatu, Pak. Tahu Pak? Disiplin positif. Disiplin positif, Pak. Ikhlas, ikhlas. Tahu mengharap apa le? Motivasi positif. Ya, Mas. Oke, Pomi. Mas. Ayo. Asa kekop ke dompet. Ini kan teori. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan pada konsep yang kelima, yaitu restitusi, posisi kontrol guru. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Terus terang Bapak dan Ibu, pada materi kali ini adalah materi atau konsep yang sangat menarik bagi saya pribadi. Kenapa? Karena saya penasaran Bapak Ibu ya. Saya itu termasuk guru yang berada pada posisi mana? Apakah posisi pertama penghukum, atau kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol pada guru. Saya akan memaparkan satu persatu, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang pertama adalah posisi penghukum. Di sini, seorang guru yang memiliki atau yang berada pada posisi penghukum biasanya ketika menghadapi siswa yang melanggar peraturan atau yang melanggar tata tertib di sekolah, guru tersebut biasanya menghardik siswa, di mana guru tersebut ketika dia sedang berbicara dengan siswanya, dia selalu menunjuk-nunjuk kepada siswa sambil berkaca pinggang. Kemudian ketika dia berbicara dengan siswanya, dia selalu membentak-bentak ya, sehingga siswa tersebut menjadi takut ya. Kemudian selain menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak, terkadang si guru itu menggunakan hukuman menggunakan verbal atau fisik. Contohnya setelah diceramahi ya Bu ya, setelah dimarahi, siswa itu disuruh berlari, misalkan berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali ya. Itu adalah posisi penghukum. Jadi adalah contoh video posisi penghukum Bapak Ibu ya. Kita saksikan bersama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah contoh video posisi penghukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, perlu diketahui posisi merasa bersalah di mana guru tersebut suaranya cenderung lembut ya, sudah melembut dibandingkan tadi posisi penghukum.
Kemudian guru tersebut ketika bertanya kenapa alasan siswa tersebut itu melanggar, dia terkesan sangat tenang, ya. Meskipun kata-katanya terkadang menyalahkan murid, ya, sehingga murid merasa bersalah seperti itu. Berikut adalah contoh video membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Demikianlah Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Kita lanjutkan pada posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Nah, mungkin ini sangat disukai oleh siswa atau anak didik kita ya Bapak Ibu ya, dimana ketika seorang guru tersebut menghadapi siswa yang sedang melanggar, dia terkesan suara guru tersebut ramah ya, dia ramah, tidak terkesan marah-marah ya, dia ramah, kemudian cenderung bersenda gurau. Jadi siswa ketika mengutarakan alasan dia melanggar dan tidak merasa takut dan canggung kepada guru tersebut. Dan inilah contoh posisi guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Demikianlah posisi guru sebagai teman, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke posisi selanjutnya. Nah, posisi pemantau. Pada posisi pemantau, guru tersebut biasanya suaranya datar ya, tidak tinggi, kemudian tidak bersenda gurau. Meskipun tidak bersenda gurau, beliau tidak emosional. Jadi ketika guru tersebut menanyakan alasan kepada siswa, dia tidak dalam keadaan emosi, tidak dibawa emosi ya Bapak Ibu. Kemudian guru tersebut suaranya cenderung ramah. Berikut adalah contoh videonya.
jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Demikianlah adalah posisi pemantau selanjutnya. Nah, posisi yang kelima yaitu guru berada pada posisi manajer. Ya, pada posisi manajer suaranya itu netral, Ibu. Jadi tidak tinggi atau tidak lemah. Jadi netral, Bapak Ibu ya. Kemudian manajer ini juga tidak emosional. Dia dalam menghadapi siswanya itu sangat humble ya. Jadi anak-anak tidak merasa takut untuk menceritakan alasan kenapa dia bisa melanggar. Yang ketiga, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Meskipun guru tersebut tidak terlalu ramah ya, tapi nadanya tidak terlalu tinggi sehingga siswa tidak merasa bahwa dia sedang dimarahi atau diceramahi oleh gurunya, seperti itu, Ibu. Jadi kita harus sadar, Bapak Ibu ya, kita itu selama ini berada pada posisi yang mana ya? Apakah penghukum, pemberi kuasa bersalah ya, atau pemantau, atau bisa juga posisi manajer ya. Biasanya guru itu lebih menginginkan berada pada posisi manajer ya. Baik, berikut kita saksikan video posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Demikianlah 5 posisi kontrol guru. Baik, kita lanjutkan pada posisi atau pada konsep selanjutnya. Untuk konsep yang keenam yaitu keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas menurut Gosses adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Kita lanjutkan.
Bapak Ibu guru, berikut adalah 6 panduan menyusun keyakinan kelas. Perlu Ibu ketahui, kalau dulu ada peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh sekolah ya, tapi sekarang sudah diubah menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut itu dibuat sendiri oleh siswa, Bapak Ibu, dibuat oleh siswa sendiri. Nah, ya, kita sebagai guru hanya bisa menuntun. Ya. Berikut adalah 6 panduannya. Yang pertama adalah guru menanyakan pendapat murid. Dalam artian guru menanyakan Bapak Ibu, apa kira-kira kelas impian murid selama ini. Jadi murid disuruh menyampaikan kira-kira apa ya nak ya impian kamu terhadap kelas ini. Contohnya, oh saya Bu, saya ingin kelas saya kelas yang rapi atau kelas yang bersih, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Setelah kita tanyakan kelas impian dari siswa, kita tanyakan kembali bagaimana nak cara mewujudkan kelas impian kamu. Nanti anak tersebut akan mengatakan, oh Bu, saya ingin kelas saya bersih, kelas saya rapi. Bagaimana cara mewujudkannya? Nanti siswa tersebut akan mengatakan dengan cara melakukan piket kelas Ibu, atau bisa juga dengan cara rajin menyapu kelas, membersihkan kelas, atau kerja bakti di kelas gitu ya. Kemudian yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Nah, sebelum ini guru biasanya memberikan kertas kepada siswa, disuruh menuliskan ide-ide mereka. Kemudian kita sebagai guru menyimpulkan ide murid tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah ubah ide menjadi keyakinan kelas. Kita ubah ide-ide murid tersebut ya menjadi suatu keyakinan kelas. Mengubahnya itu bukan guru Bu ya, tetapi siswa sendiri. Jadi kita menyuruh siswa untuk mengubah ide-idenya tersebut. Kita satukan dulu ide-idenya satu kelas, kemudian kita golongkan mana yang termasuk menghargai atau mana yang termasuk saling menghormati atau yang termasuk kesehatan atau yang termasuk kedisiplinan seperti itu, Pak. Setelah keyakinan kelas sudah disepakati oleh siswa, maka kita sebagai guru menuntut siswa untuk menandatangani kontrak. Menandatangani kontrak keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa tersebut. Jadi ada penandatanganan kontrak ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah lihat bersama poster kontrak keyakinan kelas. Ya, jadi kita bersama-sama dengan siswa melihat poster tentang keyakinan kelas. Nah, ini biasanya dilihatnya kapan? Ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Ya. Berikut adalah contoh video. Ya, konsep yang terakhir yaitu yang ketujuh mengenai segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur ya, untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan.
Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi melalui restitusi ini Bapak Ibu, siswa yang bermasalah, siswa yang melanggar itu nantinya dia mencari atau memecahkan solusinya sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari pihak guru. Ya, ini adalah ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu kita sebagai guru bisa mengatakan kepada siswa tersebut yaitu bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna karena ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi di sini guru ibu memanggil kamu ya bukan karena tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat yang bisa guru berikan pada siswa yang sedang memiliki atau yang melanggar. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, di mana seorang guru yang mengatakan kepada muridnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi guru memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut, apa alasan kamu, kenapa kamu kok bisa melanggar seperti itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan 4 macam ini kepada siswa kita. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh video penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, ketemu lagi dengan saya Ibu Niti Kemudias TGB Angkatan 7 dari SDN Hanya 1 Pamekasan. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Nah, terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kasus pertama, Daniel tidak terima hasil penilaian hariannya, dituduh hasil menyontek oleh temannya Rifki. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dapat nilai berapa nih? Dapat 100 dong. Kamu masih nyontek ya? Enggak, aku udah nyontek. Kamu nyontek ya? Enggak, di mana aku belajar? Enggak, kamu bohong, kamu pasti nyontek ya? Enggak, aku gak nyontek. Ayo ngaku kamu nyontek ya? Sudah aku bilang, aku gak nyontek. Dari mana aku belajar? Jangan bisa nuduh ya kamu ya. Awas kamu, tak kasih tahu dulu. Itu adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan restitusi. Lalu tahu tidak kenapa Daniel dipanggil sama ibu ke sini? Tidak tahu. Dari tadi ibu dapat laporan dari ketua kelas
Ibu bersedia mengontek, Bu. Kenapa kok bisa? Karena Rifki terus-terusan orang bersedia mengontek. Padahal saya tidak mengontek, Bu. Oh, begitu. Jadi wajar ya kalau Daniel marah sama Rifki. Ibu juga kalau menghiburi Daniel, pasti itu juga akan marah. Karena sudah dituduh mengontek. Ya, terus apa yang Daniel lakukan pada Rifki? Saya marah-marah, saya bentak tanpa sadar, saya menabrak dia. Terus Daniel melakukan hal itu tentu ada alasannya. Apa Daniel? Ya, Bu, masa saya diam saja dituduh mengontek? Padahal kan saya kan belajar. Ya wajar lah ya Daniel ya, misalnya kamu ini karena kamu sudah dituduh mengontek, padahal kamu belajar ya, sudah belajar makanya dengan kamu ya. Ibu juga menghargai kebenaran Daniel yang tidak sampai melakukan hal-hal yang parah. Seperti apa? Ya, jadi ayo sekarang kita pikirkan mengenai tindakan Daniel yang sudah marah-marah, yang sudah mengodak-odak. Apakah tindakan Daniel itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Daniel, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menghormati yang teman, Bu. Saya akan bersabar dan akan menahan amarah. Saya kalau ada teman yang harus saya akan jelaskan bahwa saya tidak boleh. Apa sekarang tindakan Daniel masyarakat Daniel boleh kembali ke terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Basirande. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu-ibu. Untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bapak dan Guru, demikianlah video penerapan segitiganya restitusi. Mungkin apa yang sudah saya katakan kali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua. Sekali lagi, demikianlah diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Mungkin ada yang ingin Bapak atau Ibu tanyakan, silahkan. Pertanyaan saya Bu ya, apa solusinya menghadapi anak yang melanggar aturan? Dari Bapak, bagaimana solusi bagi murid yang memiliki apa Bu tadi Bu, yang memiliki kesalahan, kalau dia mau disolusinya bagaimana seperti itu ya Bu. Sebenarnya tadi sudah saya utarakan Ibu ya, bahwa ketika anak tersebut melanggar, kita tidak usah langsung oh kamu salah, kamu nanti saya hukum. Tidak usah langsung seperti itu. Kita panggil, ya. Kita panggil baik secara baik-baik. Kita tanyakan Ibu secara baik-baik, kenapa anak kamu berbuat seperti ini? Apa alasannya kamu seperti ini? Mungkin beda menghadapi siswa dulu dengan siswa yang sekarang Bu ya. Kalau siswa sekarang itu apalagi siswa kelas 6 Bu, kalau kita badan kita sudah keras, terkadang itu sering melawan. Jadi kita harus bisa mengikuti alur gitu Ibu. Jadi caranya atau solusinya yaitu kita panggil siswa tersebut, kita bicara face to face, diusahakan kita tidak menghukum dia di depan siswa yang lain untuk menghindari
rasa malu, rasa tidak dihargai. Kita panggil, kita tanyakan alasannya apa. Kemudian setelah dia memberikan alasannya, kita tawarkan, Bu. Saya kasih contoh, Bu, ya. Misalkan Arif tidak mengerjakan PR. Apa yang akan dilakukan oleh guru? Otomatis guru akan memanggil Arif. Kita tanyakan kepada Arif, kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR, Nak? Nanti Arif akan bercerita, Bu. Ya, dia akan bercerita, oh saya tadi malam tidur karena saya sorenya main sepak bola, sehingga saya lelah, saya tidak ada kesempatan untuk mengerjakan PR. Oh ya, seperti itu. Nah, kita tawarkan kepada Arif. Nah, Arif, kalau kamu tidak bisa mengerjakan PR, tidak bisa mengumpulkan PR hari ini, kira-kira kamu sanggupnya kapan? Itu pelajaran yang diberi gerak. Jadi anak-anak itu diberikan kebebasan. Dia bebas menentukan apa yang dia inginkan gitu. Jadi tawarkan kepada si anak, kapan kamu sanggup mengerjakan PR? Kira-kira, oh saya akan sanggup 2 hari lagi. Seperti itu, Bu. Jadi memang beda, Bu, ya, dengan murid yang dulu seperti itu. Mungkin terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bisa disimpulkan bahwa budaya positif ini bisa kita terapkan dari diri kita sendiri, kemudian kita bisa terapkan di kelas kita. Mudah-mudahan setelah acara diseminasi ini nantinya per kelas itu memiliki keyakinan kelas sendiri, ya. Jadi keyakinan kelas itu, Bu, dibuat oleh siswa, ya, bukan dari guru. Mungkin guru yang membuat, kita mengenal dengan istilah peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah. Tapi untuk sekarang itu sudah diubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi tentang ide-ide, ya, dari siswa. Ini menandakan bahwa siswa itu sudah merdeka, Bu. Jadi misalkan, Bu, ya, tiap kelas memiliki keyakinan kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk ibu ini, luar biasa pemaparannya. Dengan diseminasi ini membuat kita ada wawasan baru, yang kita lebih terbuka lagi, sehingga yang sebelumnya kita tidak mengetahui sekarang sudah ada gambaran, sudah bisa mengetahui, dan itu bisa nantinya kita terapkan di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, menjelang acara yang terakhir yaitu penutup, sebelum ditutup mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita terima ini nantinya bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa, kami persilakan kepada Bapak Sahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shrah bil Qur'an sadrana wa yassir bihi amrana wa 'adhib bihi ujurana wa hasib bihi akhlaqana wa yassir bihi arzaqana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min jannati wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan min al-afwa inda al-hisab wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana zalamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا
surahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Dari saya pribadi, manakala ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri, kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.